Baik adik-adik koas, kali ini saya mau memberi contoh studi kasus lain ya. Kita baca studi kasusnya. Anda sedang jaga IGD ya, jadi posisinya saat ini di IGD, ada bayi laki-laki usia 5 bulan datang dengan sesak napas. Bayi tidak mampu menyusu sejak 1 hari sebelum masuk ke rumah sakit. Bayi tampak letargis, ada sianosis sentral, retraksi epigastrium dengan respiratory rate 70 kali per menit. Pada pemeriksaan toraks didapatkan murmur pansistolik dengan derajat 46, artinya ada trill. Berat badan saat ini 4,5 kilo dan waktu lahir berat badannya 3.600 gram. Asupan hanya ASI langsung dan menyusui rata-rata 40 sampai 50 menit dan jaraknya 1-2 jam. Jadi sejam udah mulai lapar lagi. Padahal jadi sepertinya terus-menerus ya, kalau misalnya 40 menit menyusu terus jarak sejam udah lapar lagi. Pertanyaan pertama, atasi gawat darurat. Yang kedua, pemeriksaan apa untuk menegakkan diagnosis? Yang ketiga, evaluasi status gizi dan bagaimana tata laksananya. Kita akan urai satu persatu. Nah, pada saat memeriksa pasien di IGD, kita bisa menggunakan cara pertama dengan MTBS. Tapi saya berharap bahwa adik-adik tidak mengandalkan MTBS saja. Kenapa? Karena MTBS itu kan sebenarnya kompetensi kader, perawat, dan bidan ya. Nah, kalau kita lihat dari MTBS, apakah anak tidak bisa menyusu atau tidak bisa minum, memuntahkan semuanya, dan pernah ada kejang? Lihat dan dengar apakah ada gelisah, letargis, terdengar suara napas tambahan, atau apakah biru. Nah, ketika ada ini berarti anak ini terdapat tanda bahaya umum. Nah, sebagai dokter IGD sangat penting sekali kita menjadi triase ya. Jadi kita lihat ini ada tanda bahaya umum apa enggak. Kalau ada 2 pasien, yang satu nangis teriak-teriak, ibunya komplain, ini anak saya udah nangis terus nih dok, tapi yang satu lagi entang diem, tapi ternyata dia penurunan kesadaran, artinya yang ada tanda bahaya umum adalah yang penurunan kesadaran. Nah, jadi pada pasien ini terdapat beberapa tanda bahaya umum, ya. Nah, kalau kita menggunakan cara yang lain, nah ini lebih dianjurkan ya untuk dokter, yaitu menggunakan PAT, Pediatric Assessment Triangle. Ada 3 yang harus dievaluasi, appearance, walk of breathing, atau sirkulasi. Appearance kita lihat tonus ototnya, interaksinya terhadap pemeriksa, kemudian apakah ada gangguan abnormal speech or cry. Walk of breathing kita lihat apakah ada retraksi, napas cuping hidung, apakah anaknya gasping, apakah ada suara napas yang abnormal. Kemudian kita bisa melihat apakah anaknya pucat, motot, atau sianosis. Nah, kemudian dari assessment ini kita lihat ya, apakah ada walk of breathing yang meningkat? Ada ya, pada pasien ini ada retraksi dan ada takipno, berarti ada di bagian walk of breathing. Dan anaknya juga kelihatan kesulitan menyusu dan sangat lemah ya, berarti ada di appearance juga. Lalu tampak sianosis ya, kita belum memeriksa nih ceritanya apakah ada moutlet atau ada gangguan sirkulasi, tapi dari PAT ini anaknya cocok dengan cardiopulmonar failure. Ya, ada tetargis, sianosis sentral, traksi dan sebagainya. Jadi pada PAT ini anaknya tidak stabil ya. Ada satu garis aja kita bisa menentukan bahwa anak ini tidak stabil ya. Jadi harus ditata laksana segera, yaitu tata laksana gawat daruratnya. Nah, pertanyaan tata laksana gawat darurat berarti jawabannya adalah ABC. RW-nya posisinya bayinya diposisikan, kemudian kita buka jalan nafas, apabila ada lendir saksen bila perlu, apabila ada muntahan atau ada darah di mulut atau ada kemungkinan benda asing dan sebagainya, harus dibuka jalan nafasnya. Kemudian breathing, kita berikan oksigen. Nah, sekarang pertanyaannya, mau dikasih oksigen apa? Apakah nasal kanul, apakah masker, apakah kita intubasi dan bagging manual lalu pasang ventilator? Nah, itu harus mendapatkan penilaian lanjut ya. Misalnya kita perlu saturasi misalnya, kita perlu mendengarkan auskultasi paru, apakah air entry-nya bagus ya, atau kita bisa menilai kalau FiO2-nya kita naikkan, apakah anaknya lebih bagus atau tidak. Jadi akan ada perjalanan dari pemberian oksigen ini. Jadi nggak
selesai dikasih nasal kanul, udah selesai enggak, tapi harus lihat responnya seperti apa. Apakah FiO2-nya perlu dinaikkan ya. Kemudian yang sirkulasi. Anak ini terdapat sianosis dengan sesak berat ya, ada retraksi dan takipno. Kemungkinan tidak bisa minum per oral. Jadi apakah kita perlu pasang infus? Kalau kita pasang infus, apakah perlu di loading? Kalau misalkan perlu di loading, apakah berapa yang harus kita loading gitu ya? Dan shock itu apakah shocknya hipovolemik, apakah shocknya kardiogenik? Pada kasus ini kemungkinan terjadi dua-duanya karena anaknya malas menyusuk sudah 1 hari. Jadi intake-nya juga kurang. Yang kedua, dengan adanya murmur, kita memikirkan jangan-jangan ada PJB yang menyebabkan overflow paru dan akhirnya atau bisa jadi heart failure. Dan kita lihat juga bahwa bayinya itu 4,5 kilo usia 5 bulan, nanti kita buktikan di kurva bahwa mengalami gagal tumbuh. Artinya, kemungkinan heart failure sangat besar pada pasien ini. Jadi, adanya shock kardiogenik atau adanya shock hipovolemik perlu kita pikirkan. Atau mungkin nggak shock sepsis? Ya mungkin saja, misalnya adanya PJB menyebabkan overflow paru, kemudian pneumonia berulang, dan dengan nutrisi yang buruk, resiko infeksi akan menjadi lebih besar. Nah, pada pasien yang hemodinamiknya tidak stabil, kita puasakan dulu. Oleh karena itu, tata laksana sirkulasi pada pasien ini lebih tepat diberikan melalui intravena sampai bayinya stabil. Oke, pertanyaan nomor 2. Apa yang harus kita lakukan untuk menegakkan diagnosis? Kita mendapatkan anak tidak mampu minum, ada murmur, gagal tumbuh, dan ada distres napas. Dari mana? Dari jantung, dari paru, atau kemungkinan keduanya? Nah, kita lihat kriteria gagal jantung anak pakai menggunakan kriteria ROS ya. Ada masalah dalam minum anak ini ya. Biasanya bayi itu 15 menit menyusu udah kenyang, tapi bayi ini di atas 40 menit. Ya, kemudian kita bisa menanyakan berapa banyak yang dia bisa minum. Kalau misalnya dia bisa minum lebih dari 90 cc, ya ini 1 os sama dengan 30 cc, maka kemungkinan dia tidak ada gagal jantung. Tapi kalau 60 cc aja dia sudah kesulitan, kemungkinan dia ada gagal jantung. Lalu dari pemeriksaan fisik kita lihat, adakah takipno, kemudian heart rate-nya apakah takikardi, adakah pola nafas yang tidak normal, dan apakah ada shock, dan apakah ada hepatomegali. Nah, jawaban dari pertanyaan B adalah ini semua ya, kita harus melakukan anamnesis mengenai kemampuan minumnya, kita harus melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tanda-tanda gagal jantung, ataupun apakah ada infeksi yang menyertai untuk mendapatkan diagnosis. Jadi apa yang kita lakukan? Anamnesis PF dan pemeriksaan penunjang. Nah, seringnya adik-adik langsung menjawab Eko. Nah, itu nilainya ada, tapi nilainya sangat kecil. Tapi jika adik-adik menjawab apa yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis? Pemeriksaan apa? Pemeriksaan fisiknya seperti apa? Anamnesisnya seperti apa? Maka nilainya akan lebih tinggi. Kita harus menanyakan diuresis untuk menentukan hipovolemik. Nah, diuresis juga berpengaruh terhadap status gagal jantungnya ya. Kita tanyakan produksi ASI-nya dan asupan ASI-nya. Seperti yang tadi salah satu kriteria ROS, berapa banyak dia bisa minum, sekali minum. Apakah ada tanda-tanda infeksi, komorbid ya, apakah ada demam, suhunya berapa. Kemudian kita periksa capillary refill time, kemudian periksa hepatomegali, kita nilai nadi, kita nilai kualitas nadi, denyut jantung, dan sebagainya. Dan kita memerlukan saturasi O2. Pemeriksaan penunjang bisa fototorak, eko, dan AGD jika ada ya. EKG juga boleh untuk menentukan itu. Jadi apapun jawaban adik-adik pasti akan dibenarkan apabila ada alasannya. Ya, jadi tidak ada hanya satu cara untuk menilai analisis kasus. Yang penting ada alasan dan cara berpikirnya benar. Nah, lalu kita melakukan penilaian gizi. Berat badan lahir 3.600 gram. Berat badan saat ini usia 5 bulan 4.500, anaknya laki-laki. Kita memang perlu panjang badan, tapi data ini bisa kita gunakan untuk tetap mendapatkan diagnosis ya. Jadi misalnya adik-adik bilang, wah nggak ada panjang badan yang nggak bisa dijawab. Nggak, jangan gitu. Gunakanlah data ini untuk menjawab. Cara pertama, kita bisa menggunakan kurva berat badan per umur, karena datanya yang ada berat badan dan umur. Kita lihat bahwa di usia 5 bulan, 4,5 kilo berada jauh di bawah negatif 3 standar deviasi.
Jadi kesannya anak ini mengalami malnutrisi yang cukup berat. Cara kedua, kita melihat laju pertumbuhan berat badan ya. Kita menggunakan tabel WHO yang growth velocity standar, bahwa setiap bulan berat badan bayi baru lahir sampai usia 1 tahun ada standar pertumbuhannya berapa. Paling bagus adalah di persentil 50 ya, rata-rata pertumbuhannya di sini. 25 masih dibilang cukup normal, tapi apabila di bawah 5 kita bilangnya gagal tumbuh. Ya, di antara 5 sampai 15 hati-hati, ini ancaman gagal tumbuh, harus dilakukan evaluasi nutrisi ya. Biasanya kalau di bawah 25, saya juga udah bilang sama orang tuanya, Bu hati-hati, ini ada penurunan kecepatan tumbuh ya. Oleh karena itu kita lihat ya, normalnya kalau dia usia dari lahir sampai 5 bulan, ini nih, sebulan naik 1 kilo, 1 kilo, 800, 600, dan 500. Berarti setidaknya dia harus naik 4 kilo. Berat lahirnya 3,6, artinya harusnya sekarang 7 kilo dong. Jauh sekali ya, pasien ini 4,5. Nah, pada pasien ini naiknya 900 dalam waktu 5 bulan. Kira-kira ada di mana kecepatan tumbuhnya? Kita dapatkan jauh di bawah persentil 1. Kecepatan tumbuh di bawah persentil 5, kita bilang dia gagal tumbuh. Jadi kita bilang bahwa pasien ini selain mengalami malnutrisi, dia pun gagal tumbuh ya. Status gizinya malnutrisi cukup berat dengan gagal tumbuh. Untuk mendapatkan perawakan dan untuk mendapatkan gambaran kurus atau tidak, kita memerlukan panjang badan. Tapi data ini bukan berarti tidak bisa kita analisis. Nah, lebih baik lagi kalau Adek Koas menjawab perlu data tinggi badan. Namun tanpa data tinggi badan, kesimpulannya seperti apa? Nah, tata laksananya bagaimana? Kita harus evaluasi manajemen laktasi. Produksi ASI-nya cukup atau tidak? Ya, seharusnya berat badan target dikali 180 untuk mencapai 120 kilokalori per kilo per 24 jam. Nah, apakah bayinya sakit? Pada kasus ini, asupannya hanya ASI langsung, bayi menyusuinya terlalu lama ya. Kita lihat manajemen laktasi yang normal, bayi menyusu 2-3 jam dengan frekuensi sekitar 8-12 kali per hari, 10-15 menit per payudara atau sampai payudara kosong. Kita tahu kalau high milk itu keluarnya sekitar menit ke-7 dan menit ke-10. Artinya, kalau dia menyusu 15 menit, harusnya high milk yang isinya lemak itu sudah cukup ya, jadi membuat kenyang. Bayi ini tiap jam nyusu, berarti kan 20 kali sampai 24 kali, itu sudah aneh ya. Dan 50 menit belum merasa kenyang. Ada dua hal yang harus kita pikirkan. Kalau 50 menit tidak merasa kenyang, apakah memang ASI-nya sangat-sangat sedikit, atau si bayinya memang tidak kuat menyusu? Pada kasus ini, kita simpulkan mungkin bayinya yang tidak kuat menyusu. Tetapi harus kita buktikan juga bahwa apakah produksi ASI-nya memang betul-betul cukup. Jadi dua-duanya tetap harus dikerjakan. Jangan bilang, kan bayinya emang udah gagal jantung, jadi ya masalahnya pasti di si bayi. Belum tentu. Karena bayinya tidak kuat menyusu, bisa saja produksi ASI-nya makin lama makin turun. Karena tidak ada rangsangan feedback positif terhadap prolaktin. Oke, bagaimana usulan tata laksana nutrisi pada bayi ini? Ibu memompa ASI tiap 2-3 jam supaya satu, buat ngecek manajemen produksi ASI-nya. Kedua, untuk memberikan support nutrisi enteral. Kenapa? Karena pada pasien ini kemungkinan dilakukan nutrisi enteral dahulu sebelum oral ya. Karena pasien ini kan lagi gawat darurat, ada masalah kardiopulmoneri, dan kita tata laksana gawat daruratnya ABC-nya dulu. Target kalorinya kalau untuk infant ya 110 dikali berat badan ideal ya. Kira-kira nih 10 kali 100 mili. Jika tidak memungkinkan menyusu per oral, misalnya anaknya masih sesak, tidak refleks hisapnya masih buruk ya, maka diberikan via enteral. Dan minum akan diberikan setelah hemodinamik stabil. Jadi shock adalah kontraindikasi minum. Jika ASI tidak cukup, diberikan susu formula biasa atau boleh saja dipikirkan susu formula yang kalorinya lebih tinggi. Karena pada pasien gagal jantung mungkin saja diperlukan restriksi cairan ya. Dan yang paling penting adalah mengatasi gagal jantung pada saat ini bisa dengan obat-obatan, bahkan terapi definitif yaitu surgical operation. Nah, semua hal-hal ini
dipikirkan dalam tata laksana, meskipun tidak lengkap, tetapi kalau semuanya mencoba dipikirkan dan dituliskan, maka nilai diskusi kasusnya akan jauh lebih baik. Ya, mungkin demikian.